Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Sekarang saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum untuk permasalahan. Nama saya Anja Asmara, bisa dipanggil Kak Anjas karena dari Pramuka itu biasa dipanggil dengan kakak. Jadi untuk MPLS ini saya akan menerangkan wawasan kepramukaan. Jadi Pramuka itu kepanjangan dari Praja Muda Karana, yang artinya para pemuda yang suka berkarya. Untuk Pramuka ada yang dibilang pandu dunia. Nah, Bapak pandu dunia kita itu adalah Robert Thomson Baden-Powell. Nah, di situ kita bisa mempelajari gimana cara kepanduan atau kepemimpinan. Jadi untuk kepramukaan itu di SMK Philadelphia ini atau di Budak Patih Gumantar ya bisa dibilang budak lengkap. Ada SD, SMP, SMK. Kalau di pramuka siaga, penggalan, penegak. Untuk usia penggalan dari 11 tahun sampai 15 tahun dan untuk penegak dari 16 sampai 20 tahun. Ada juga yang dibilang pandega. Pandega usianya dari 21 sampai 25. Itu bisa dibilang dengan pramuka dewasa. Nah, sekarang untuk kepramukaan identik dengan PBB. Ada tali temali, ada semapur, ada morse. Nah, kita untuk membahas dengan PBB. PBB itu singkatan dari peraturan baris berbaris. Nah, dari peraturan baris berbaris itu ada yang dibilang hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, istirahat di tempat, hormat, dan yang lain-lain. Itu semua ada peraturan-peraturannya. Nah, sekarang untuk semapur. Semapur itu kita bisa dimanfaatkan untuk memberikan isyarat-isyarat lewat bisa dari bendera, dari tongkat, dari suara di situ. Terus kalau untuk tali temali kita bisa memanfaatkan untuk pergi ke hutan-hutan, bisa pembikinan untuk kolonel tongkat, untuk tandu. Nah, sekarang kita masalah dengan tandu. Tandu itu bermanfaat untuk kita semua, ya. Enggak dari pramuka aja, dari kalangan masyarakat bisa. Kenapa? Bikin tandu itu bisa manfaat untuk membawa orang sakit. Kalau kita udah bisa membikin tandu dimanapun juga, kita bisa memanfaatkannya. Satu ya. Keduanya, kalau tali temali itu bisa memanfaatkan dari rumah. Pembikinan untuk tak piring, jemuran, itu semua ada di kepramukaan. Sekarang untuk kompas itu bisa mengarahkan arah mata angin, ya. Kalau kita mau mengarahkan jalan di suatu tempat, atau kalau di pramuka itu ada yang dibilangnya penjelajahan. Penjelajahan itu kita bisa memberikan soal-soal atau memberikan jalan ke siswa atau ke anggota dengan sistem kompas, ya. Jadi kompas itu kalau kita mau ke arah utara kita tinggal lihat di kompas, kalau mau ke selatan kita tinggal ke selatan, dan pulangnya pun juga kita bisa kembali ke kompas lagi, jadi nggak bakalan kita penyasaran lagi, ya. Nah, sekarang kakak tuh di sini ada semacam dream lagi ya untuk adik-adik semua. Jadi nanti bisa adik-adik lihat, nanti kakak bikin suatu file ya untuk adik-adik dan bisa dilihat dengan YouTuber ya. Dengan ada, kalau di sini kan yang bisa membuat itu ada Pak Dedi ya, bisa dibikin. Nah, beliaulah nanti yang akan memberikan ke adik-adik dengan
eh, link yang sudah diberikannya. Jadi untuk saat ini kakak cuma memberikan garis besarnya aja tentang kepramukaan ya. Nah, kakak dicukup sekian dulu. Terima kasih. Salam pramuka. Kali ini Aradus akan menyuguhkan materi tentang kepramukaan yang digunakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Pramuka merupakan singkatan dari Praja, Muda, dan Karana, yang berarti rakyat atau generasi muda yang suka berkarya. Sejarah Pramuka bermula dari kepanduan yang dibentuk oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tahun 1907 di Inggris, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi tentang pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Awal mula kepanduan di Indonesia berawal ketika Belanda menjajah Indonesia. Sebelum tahun 1961, ada beberapa kepanduan di Indonesia, antara lain Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton, Pandu Kesultanan, dan lain sebagainya. Namun, sejak 1961, tepatnya 13 Mei, tercetuslah satu wadah, yakni Gerakan Pramuka yang tertuang dalam Kepres nomor 238 tahun 1961 dengan lambang tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Sedangkan moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan, yaitu Ode Kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok atau bergu, kegiatan menantang dan menarik, kegiatan di alam terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa, sistem percakapan, sistem satuan terpisah, kiasan dasar,
dan sistem AMO. Salah satu dalam metode kepramukaan adalah kode kehormatan pramuka yang terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka yang berarti janji pramuka, Dharma Pramuka yang berarti ketentuan moral pramuka. Di dalam Satya Pramuka selalu terdapat kalimat menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Maka, hal ini berarti setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga dan membela NKRI. Sebagai anggota pramuka, apa yang bisa dilakukan? Antara lain, melestarikan budaya, belajar dengan rajin, mentaati hukum dan aturan yang ada. Sebagai anggota pramuka juga dididik tentang kemandirian dan kedisiplinan. Hal tersebut sesuai dengan metode yang dilakukan oleh pramuka, yakni kegiatan yang menantang, menarik, dan di alam terbuka. Kegiatan menantang dan menarik yang dimaksudkan adalah kegiatan kepramukaan yang bersifat kreatif, inovatif, rekreatif, dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Lalu, apa dampak positif di sekolah bagi anggota pramuka? Yang pertama adalah mandiri belajar, yakni anggota pramuka bisa menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang kedua, manajemen diri. Anggota pramuka mampu mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, mengontrol belajar, dan mengelola umpan balik. Yang ketiga adalah motivasi belajar. Sebagai anggota pramuka memiliki motivasi kuat untuk belajar secara mandiri. Yang keempat adalah memecahkan masalah. Anggota pramuka memanfaatkan sumber belajar dan menggunakan strategi belajar untuk mengatasi hambatan belajar. Selanjutnya, yang kelima, yaitu taat aturan. Memiliki kesadaran untuk taat aturan di sekolah. Yang keenam adalah disiplin waktu. Sebagai anggota pramuka mampu memanfaatkan waktu dengan baik sehingga tidak mengganggu proses belajar. Dan yang terakhir adalah disiplin berpakaian. Sebagai anggota pramuka mampu membuat jati diri lebih baik dengan tidak sembarangan dalam berpakaian. Demikian materi kepramukaan
untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita sebagai pribadi yang baik. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel kami. Salam Pramuka.